Halo, selamat datang kembali di channel Abrian Rizky. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang kontroversial ya. Mungkin setelah video ini rilis, ada beberapa orang atau banyak orang yang tidak setuju atau mungkin akan menyerang saya di komentar. Tapi ya ini utamanya biasanya nanti akan datang dari penggemar-penggemar atau fanboy dari sosok yang akan saya bahas kali ini. Namun saya tegaskan sekali lagi bahwa apa yang saya lakukan ini berdasarkan riset. Jadi saya berdasarkan analisis dan kemudian bukan berdasarkan sentimen pribadi ataupun kepentingan politik. Jadi ini murni analitik dan saya akan mencoba membahas ini melalui perspektif keilmuan yang saya ketahui, yaitu keilmuan bahasa ataupun komunikasi. Jadi kita sudah tahu bahwa dari judul saya ingin membahas mengapa menurut saya guru gembul itu berbahaya bagi kultur akademik kita. Di sini saya akan memulai dari kutipan dari Ibnu Hajar al-Asqalani yang menyebut bahwa ketika seseorang berbicara bukan pada bidangnya, maka banyak keanehan, kerancuan yang terjadi, ide-ide sesat, bahkan kebohongan. Ini adalah pedoman bijak bagi siapapun yang berbicara di ruang publik, baik di dunia maya atau dunia nyata, dan bagi siapapun yang memiliki pengikut, pendengar, atau penonton yang banyak karena berbicara di luar bidang yang dikuasai tanpa dasar yang kuat seringkali berakhir dengan kerancuan dan penyebaran informasi yang keliru. Kalau kita lihat dari guru gembul, dari narasi yang ia bangun di konten-kontennya, pola yang muncul bahwa ini yang saya tangkap ya dari keilmuan saya, dari video-video itu dia kuat di dua bidang ilmu saja. Satu sejarah, dua pendidikan. Tapi dia sering kali mengomentari di luar topik-topik yang dia kuasai, yang dia tidak paham keahliannya, tidak punya keahliannya. Jadi ini saran saya, jangan berbicara menyangkut apa yang engkau tidak ketahui. Kenapa? Karena dampaknya sangat besar, terutama ketika disampaikan kepada audiens yang tidak memiliki cukup referensi atau pengetahuan untuk mengonfirmasi ataupun memverifikasi apa yang sudah dia sampaikan. Oke, kita akan mulai dari hasil analisis yang saya dapat dari berbagai riset yang sudah saya coba cari dari berbagai sumber ya. Yang pertama yang saya tangkap adalah adanya kesan pintar, citra pintar yang dimunculkan karena kemampuan membangun narasi guru gembul ini yang sangat bagus. Guru gembul ini memiliki kemampuan membangun narasi yang terlihat logis dan masuk akal di mata penonton awam. Dengan menggunakan retorika sederhana, dia ini mampu menyampaikan konsep yang kompleks, yang rumit menjadi sederhana. Ini jelas positif karena seorang guru, seorang konten kreator harus bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks jadi sederhana dan mudah dicerna oleh penonton. Tapi kadangkala ketika konsep yang disampaikan ini melenceng, bergeser karena oversimplifikasi, karena menyederhanakannya terlalu berlebih, maka kemudian ini jadi berbahaya. Karena apa? Karena pesan, makna, atau isi yang seharusnya disampaikan, tapi karena oversimplifikasi itu semuanya jadi bergeser. Dan kemudian ini meskipun logis tapi keliru, ini penjelasan-penjelasan yang tampak logis tapi keliru ini bisa jadi dasar pemahaman yang salah bagi para penonton yang menganggapnya ini kredibel. Jadi kelihatan, oh ini masuk akal ini dari bahasa yang dia pakai. Padahal secara isi, secara substansi ini keliru. Yang kedua adalah ada batasan pengetahuan dan guru gembul itu terjebak dari keinginan untuk membahas semuanya, membahas segalanya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa memang kalau dari bahasa atau apapun yang dia sampaikan, narasi dan wacana yang dia bagikan di YouTube-nya, kepakarannya cuma dua, sejarah dan pendidikan. Tapi ia seringkali membahas isu-isu di luar keahliannya, geopolitik, ekonomi, ilmu sains, akidah, ilmu agama, dan lain-lain. Ada beberapa contoh yang saya temukan di sosial media bahwa guru gembul ini tidak benar-benar menguasai topik, tapi ia tetap mengomentarinya meskipun penjelasannya kurang tepat. Ini mungkin kalau kamu lihat di Twitter, JJ Rizal pernah mengomentari bahwa konten-konten sejarah guru gembul ini kurang kredibel ya, dan tidak berdasarkan riset. Jadi jika kita cermati ini, hal ini menunjukkan bahwa kalau yang saya tangkap, alih-alih memaparkan riset, guru gembul ini sering menyampaikan pendapat pribadi dan kemudian arahnya bisa menuju kepada doktrin. Doktrin kepada pengikut-pengikutnya yang sudah terlanjur percaya, yang terlanjur menabikan dia sebagai sebuah sosok yang dianggap edukator. Yang seringkali juga diterima mentah-mentah, ditelan mentah-mentah oleh penontonnya. Yang kemudian
Selanjutnya adalah buku. Nah, ada salah satu buku Guru Gembul yang diterbitkan, kalau nggak salah judulnya itu adalah 50 Muslim paling berpengaruh, dan ada kata-kata sejarah Islam yang disembunyikan. Ini yang kemudian menerbitkan buku di depan publik, tapi buku ini tidak ada daftar pustaka. Di dunia akademik, buku tanpa daftar pustaka ini adalah hal yang sangat berbahaya, dan daftar pustaka ini sebenarnya adalah hal yang basic, yang sangat mendasar untuk menunjukkan transparansi sumber dan memberikan validitas kepada sebuah pernyataan atau argumen. Menjual buku tanpa daftar pustaka ini bukan teladan yang baik, tapi teladan yang berbahaya bagi kultur akademik Indonesia. Ini nanti jadinya akan memberi contoh kepada orang-orang yang tidak paham bahwa kita bisa menulis apapun, kita bisa berbicara panjang lebar tentang apapun tanpa bukti yang kuat. Ini sangat berbahaya. Yang selanjutnya adalah, yang keempat adalah, ini yang juga saya tangkap, bahwa ada seringkali frasa-frasa atau kata-kata yang sering diucapkan oleh Guru Gembul, yaitu dua. Satu, koreksi saya jika saya salah, dan yang kedua, silahkan dikonfirmasi. Kelihatannya ini frase-frase yang digunakan Guru Gembul dalam setiap konten-kontennya ini menunjukkan sekilas bahwa dia terbuka terhadap kritik. Tapi kalau kita cermati lagi, kalau Anda orang bahasa dan punya awareness atau tingkat sensitivitas yang kuat, frase ini ternyata dipakai untuk berlindung, untuk tameng jika penjelasannya itu nggak benar atau keliru. Itulah kenapa kemudian Guru Gembul berani berpendapat di luar keahliannya, karena dia berlindung di balik dua frasa itu. Ini seperti upaya memberikan tameng untuk melindungi dirinya dari koreksi yang seharusnya sudah diantisipasi. Maksudnya gimana? Jadi gini, jika Guru Gembul adalah pendidik sejati, guru yang baik, maka seharusnya ia akan menyeleksi informasi yang akan ia bagikan sebelum dia sampaikan ke publik. Dia akan menyeleksi dengan ketat, atau bahkan mungkin ia akan perlu mempertimbangkan untuk tidak membagikan informasi itu ketika itu kurang ilmiah, ketika dasar ilmiahnya masih lemah dan keliru. Di sini kita kemudian, saya yang melihat bahwa ini kemudian Guru Gembul ini mengalami pergeseran motivasi ya, kalau dari apa yang sudah disampaikan selama ini, bahwa dia yang awalnya sebagai pendidik, sebagai edukator, kalau saya lihat dari bahasa-bahasanya sekarang, dia sudah bergeser menjadi konten kreator. Maksudnya apa? Dia lebih mengutamakan sensasi dan engagement, dan mungkin pada ujungnya ya satu, monetisasi. Kesimpulannya jadi gini. Jadi berdasarkan hasil temuan-temuan yang saya lakukan berdasarkan riset tadi, apakah Guru Gembul ini berbahaya bagi kultur akademik Indonesia? Kalau saya lihat dari penjelasan tadi, jawabannya jelas. Ketika pengetahuan dipakai untuk mengejar algoritma dan popularitas, kita kemudian kehilangan esensi dari ilmu pengetahuan itu. Yang seharusnya mendidik bukan hanya mengejar menghibur, menarik perhatian, memainkan emosional, yang ini kemudian mengarahkan bahwa Guru Gembul itu berada di dalam kondisi di mana pengetahuan dan informasi yang dimiliki Guru Gembul itu hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan. Kekuasaannya apa? Bisa popularitas, pengikut, menguasai opini publik, atau mungkin monetisasi. Dan ini berkaitan sekali dengan analisis wacana kritik, dan memang Guru Gembul sedang melakukan praktik sosiokultural. Dan sebagai penonton, ya memang saya sarankan sebagai teman-teman yang mungkin baru belajar, suka dengan konten-konten yang edukatif, harus memperdalam pengetahuan dan sebaiknya lebih kritis. Juga para ilmuwan-ilmuwan juga harus lebih banyak bersuara, jangan hanya kemudian diam, atau orang-orang yang masih awam ini kemudian menerima informasi begitu saja. Ini ironis ketika Guru Gembul bilang bahwa kebodohan orang Indonesia adalah ketika ada sesuatu yang disampaikan dan dia menerimanya mentah-mentah. Bukannya Guru Gembul mencegah itu terjadi, malah Guru Gembul menjadi pelaku utama. Dia tidak menfilter apapun yang disampaikan, tidak ada riset-riset yang dilakukan, langsung disampaikan dan berlindung dari dua frasa yang sering dia pakai. Silahkan dikonfirmasi ke teman-teman dan koreksi saya jika saya salah. Ya kalau kamu sudah tahu kadar kesalahannya, kekeliruannya tinggi, janganlah disampaikan. Dan ya itu tadi. Jadi kita harus bertanya apakah ini benar, siapa referensinya, dan bagaimana cara mengkonfirmasinya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman punya pendapat atau pengalaman serupa, jangan ragu untuk diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita terus bisa berbagi konten edukatif yang mendalam. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.